Kita akan membahas kitab Roma pasal 7, ayat 1 sampai dengan 11. Silahkan. Roma 1 ayat 1 sampai 11. Roma 7. Roma 7 ayat 1 sampai 11. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi, apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi, selama suaminya hidup, ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi, jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuat bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat, bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh dan bukan dalam keadaan lama, menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Baik, Bapak Ibu. Roma 7 ayat 1 sampai 11. Ini salah satu tulisan Paulus yang sangat sulit. Saya harap Bapak Ibu bisa konsentrasi, memahami ini tidak mudah. Apalagi bagi kita sekarang yang tidak mengenal kondisi, situasi saat Paulus hidup, saat Tuhan Yesus hidup. Itu sulit banget. Ya, nanti kita pelan-pelan akan memahaminya. Bapak Ibu, saat manusia masih dikuasai daging atau tabiat yang lama, hukum justru membangkitkan keinginan-keinginan dosa. Hukum justru membangkitkan keinginan-keinginan yang meleset. Semakin dilarang, maka manusia semakin ingin mencoba atau ingin melanggar. Betul enggak? Dan pelanggaran-pelanggaran itu menghasilkan kematian rohani. Dulu saya kecil Bapak Ibu, papa saya pernah ngomong, hati-hati stop kontak, tanganmu jangan dimasukkan ya. Tahu enggak yang terbersit saya? Kepengin masukkan tambah. Gimana rasanya? Saya enggak tahu Bapak Ibu terlalu suci atau terlalu baik sehingga enggak mengalami hal ini. Kalau saya dulu,
hati-hati stop kontak, jangan dipegang, nyetrum. Kepingin tahu tambah. Hati-hati kipas angin, jangan dimasukin jarimu ke kipas angin, betul ya? Saya kepingin masukin. Ini benar. Dan banyak hal lain gitu ya, itu kan masih kecil Bapak Ibu, waktu masih SD itu kalau salah ya. Saya coba. Oh, gitu. Betul Bapak Ibu. Hukum sebetulnya, hukum atau Taurat, Taurat atau hukum, Anda jangan bingung ya, yang disebut Taurat adalah hukum adalah Taurat. Bukan sumber dosa sebetulnya. Namun justru melalui hukum, dosa itu terungkap. Contohnya kalau tidak ada perintah, jangan mengingini. Mungkin manusia tidak sadar bahwa keinginan-keinginan itu salah. Karena ada perintah, jangan mengingini harta sesamamu. Maka manusia mengenal mengingini. Ternyata mengingini itu enak. Bapak Ibu, dosa tadinya seperti tertidur, tidak aktif. Tetapi karena hukum, kesannya dosa itu siuman. Punya peluang karena adanya aturan atau perintah. Pelanggaran terjadi saat ada larangan, betul ya? Kalau tidak ada larangan, tidak ada pelanggaran. Betul enggak? Halo? Dilarang kencing di sini, di sebuah jalan, di pinggir jalan gitu ya. Dilarang kencing di sini. Terjadi pelanggaran jika kita kencing di situ, betul ya? Tapi kalau nggak ada larangan, enggak. Tidak dilarang kencing di situ, tetapi bukan berarti itu sesuatu sikap yang baik. Betul ya? Bukan sikap yang baik, tetapi karena tidak ada larangan, maka kencing di situ tidak terlarang. Tetapi karena ada larangan, kita melanggar. Bapak Ibu, ini adalah teologi Paulus yang melihat antara hukum Taurat dan kasih karunia. Paulus sedang membedakan antara hukum Taurat dan kasih karunia. Dampaknya bagi manusia itu apa? Ironis Bapak Ibu, hukum yang mestinya membatasi dosa malah dipakai manusia untuk berdosa, untuk membangkitkan keinginan dalam diri manusia. Hukum yang seharusnya ditaati manusia, malah dipakai oleh dosa, malah dipakai oleh kecenderungan daging yang meleset untuk membangkitkan keinginan dalam diri untuk melanggar. Betul enggak? Contoh 2 pohon di Eden. Semua buah-buahan di pohon, di taman ini boleh kamu makan. Yang satu itu jangan. Loh, gara-gara yang satu dilarang, Hawa penasaran, kenapa enggak boleh? Kan gitu. Padahal semua makanan, ya semua buah di pohon itu boleh kamu makan. Gara-gara satu peraturan, Hawa penasaran. Dia melihat buah itu baik, sedap, enak di. Itu ciri-cirinya. Seandainya Tuhan tidak melarang, ada kemungkinan enggak Hawa tidak jatuh dalam dosa? Ada kemungkinan, karena fokusnya enggak ke situ. Tetapi diberi aturan, malah membuat kita fokus. Ya, itu cirinya hukum. Hukum itu menantang untuk diplesetkan. Makanya banyak pasal-pasal karet. Hukum itu menantang untuk dilanggar. Jangan korupsi. Ada yang nurut? Ada yang nurut? Tidak ada. Dari 100% pejabat negara, yang korupsi kira-kira berapa? 99,99.
Loh Pak, saya tidak Pak. Ya seandainya pun pejabat itu tidak korupsi uang, dia korupsi waktu. Betul enggak? Banyak seragam coklat itu jam kerja, keluyuran, jajan, nongkrong, betul enggak? Kalau enggak korupsi duit, korupsi waktu. Bahkan tidak keluyuran, tapi di tempat kerja dia nonton YouTube. Enggak kerja, nonton. Saya pernah lihat di TikTok. Ada orang datang mau minta pelayanan masyarakat kan. Nanti masih sibuk. Ternyata di-shoot sama beberapa orang di belakang, dia lagi nge-game. Lagi main game katanya sibuk. Halo? Korupsi enggak? Korupsi. Begitulah sifat hukum dan dosa. Terkait. Hukum diciptakan untuk dipatuhi sesungguhnya. Tetapi kenyataannya hukum dibuat untuk dilanggar. Halo? Ini fakta. Bapak Ibu, sulit orang menghayati situasi kondisi saat itu. Orang percaya saat ini tidak lagi hidup di bawah Taurat yang ketat sebagai sistem hukum yang menuntut. Saat ini tidak ada rajam, saat ini tidak ada potong tangan, saat ini tidak ada mata ganti mata. Orang Kristen sekarang tidak bisa menghayati hidup di zaman Taurat. Oleh sebab itu, menyepelekan. Yesus berkata, ikutlah aku, belajarlah kepadaku, yang kuberikan ringan. Kenapa ringan? Karena pada saat orang berbuat dosa, Yesus menegur, Yesus mengingatkan, Yesus mengajar. Kalau hukum Taurat tidak. Begitu dia berbuat salah, mencuri misalnya, langsung potong tangan. Langsung potong tangan. Kamu merugikan hewan, hukuman yang sama yang kamu dilakukan, yang jatuh padamu. Kamu tidak sengaja membunuh orang, kamu harus dibunuh. Hidup zaman Taurat Bapak Ibu itu stres, mencekam. Tidak ada pengampunan, karena yang ditekankan adalah keadilan. Keadilan itu baik, tetapi kalau kita nggak sadar, nggak sengaja, dan kita melakukannya, hukuman yang sama nggak mau tahu alasannya, pasti. Sekarang kita tidak merasakan itu. Oleh sebab itu, makanya gitu ya, orang Kristen itu tidak merasakan ketegangan hidup di zaman Yesus. Itu Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Kuk yang kuberikan ringan, itu. Tidak sekejam, tanda kutip ya, sebetulnya tidak kejam, itu adil, tidak sekejam Taurat. Halo Bapak Ibu, belajar yuk menghayati ini, supaya kita saat hidup zaman sekarang dalam kasih karunia Tuhan, kita bersyukur. Kita tidak main-main dalam dosa, karena Allah panjang sabar. Kalau dulu sifat Taurat tidak panjang sabar Bapak itu. Ketahuan Anda mencuri, dipotong tangan. Ketahuan saat itu Anda berzina, langsung dirajam. Selesai. Enggak ada namanya didudukkan, dikonseling, dirujukkan sama istri masing-masing, suami masing-masing. Enggak ada. Ketahuan itu bukan istrimu, langsung dirajam Bapak Ibu. Selesai saat itu. Ketahuan ya, berzina, tertangkap tangan, selesai saat itu. Kalau sekarang kan enggak. Paling-paling gembala manggil, dikonseling, ayo minta maaf sama pasangan masing-masing. Betul enggak? Saling mengampuni. Kalau sudah saling mengampuni, ayo rujuk. Kalau sudah rujuk, 1, 2, 3, kan gitu. Betul enggak?
Zaman dulu enggak Bapak Ibu. Ketahuan selingkuh, hajar saat itu, mati saat itu. Halo, bisa dihayati? Saya pada saat mempersiapkan khotbah ini, waduh berat ini. Berat. Kenapa? Karena saya harus menjelaskan situasi kondisi yang mencekam, yang dialami Paulus, murid-murid Yesus, dan masyarakat Yahudi saat itu. Orang saat ini tidak merasakan kekangnya. Orang saat ini tidak merasakan beratnya hukum Taurat. Orang zaman dulu Bapak Ibu jadi benar itu diintimidasi. Kalau sekarang kan enggak. Orang mau ke gereja diiming-iming berkat. Tidak. Kalau zaman dulu kamu enggak jadi benar. Hukumnya rajam, potong tangan, mata ganti mata, dicungkil, diculek. Halo. Enggak kayak sekarang. Ya, bayangkan itu. Bapak Ibu, sampai-sampai gitu ya. Paulus harus memakai ilustrasi hukum pernikahan untuk menjelaskan relasi manusia dengan hukum Taurat dan bagaimana Kristus bersedia membebaskan orang percaya dari hukum agar bisa hidup dalam hubungan yang baru bersama Allah. Paulus sampai memakai ilustrasi hukum pernikahan untuk menggambarkan hubungan manusia yang dulu oleh Taurat, sekarang oleh Kristus. Sama seperti seorang istri yang hanya terikat hukum pernikahan selama suaminya hidup. Hubungan suami istri itu tidak kekal Bapak Ibu. Hubungan suami istri itu sampai maut memisahkan, betul ya? Atau saya mau tanya, ada tidak yang dulu pada saat menikah janjinya berbeda sampai maut memisahkan, sampai selama-lamanya kekal dan forever? Ada? Ada enggak? Ada enggak? Halo? Ada enggak yang menikah dengan perjanjian aku mengasihimu, istriku, aku mengasihimu, suamiku, sampai selama-lamanya, sampai forever dan ever. Ada? Ada begitu? Ada enggak janji seperti itu? Enggak ada. Janji nikah itu aku mengasihimu, suamiku, aku mengasihi istrimu, sampai maut memisahkan. Itu berarti Bapak Ibu, begitu Anda mati, istrimu bukan istrimu lagi. Halo? Jadi jangan berpikir di sorga kamu ketemu istrimu. Sudah bukan muhrim. Halo? Ini harus jelas. Kenapa Tuhan tetapkan pernikahan itu sampai maut memisahkan? Karena di kekekalan, hidupmu, hidup kita itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Engkau di sana, aku di sini. Halo? Bisa saja istri kita masuk neraka, kita di sorga, atau sebaliknya suaminya di neraka, istrinya di sorga. Halo? Setelah kematian itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Jadi istri atau suami jangan jadi berhala satu masing-masing, karena kita pasti cerai. Jika maut itu datang, kita pasti cerai. Kenapa saya tekankan ini? Supaya Anda jangan memberhalakan pernikahan, supaya Anda tahu fakta pernikahan itu cuma sampai maut memisahkan. Hubungan yang kekal hanyalah kita dengan Tuhan, bukan dengan istri, bukan dengan suami. Amin. Halo, kok berat? Ini fakta. Saya mau jadi pendeta yang jujur Bapak Ibu, saya tidak mau jadi pendeta yang memaniskan kebenaran. Itu membuat Anda memberhalakan pasangan. Seolah-olah pernikahan itu
hukumnya kekal, tidak, sampai maut memisahkan. Ini Rasul Paulus yang ngomong. Anda besok masing-masing ketemu Allah, tidak dengan pasangan. Anda besok seandainya ada dunia yang akan datang, penciptaan kembali, Anda belum tentu kumpul sama istri dan suami Anda. Ada tatanan Tuhan yang baru di mana kita harus taat kepadanya. Allah itu Allah yang berdaulat. Jadi sangat salah Bapak Ibu. Jika kita tidak sadar bahwa suatu saat istriku bukan istriku lagi. Kita harus sadar Bapak Ibu, suatu saat suamiku bukan suamiku lagi. Harus sadar jika maut memisahkan. Kenapa saya tekankan ini? Karena ini adalah gambaran hukum Taurat dan manusia purba yang berubah menjadi hubungan Kristus dan manusia perjanjian baru. Kalau tidak gitu Anda tidak punya gambaran. Sama seperti seorang istri hanya terikat hukum pernikahan selama suaminya hidup. Jika suami meninggal, ikatan hukum itu berakhir. Ia bebas menikah lagi tanpa melanggar hukum. Betul ya? Bila seorang suami, seorang istri mati salah satu, maka yang ditinggalkan boleh menikah lagi. Itu tanda berakhirnya hukum pernikahan akibat kematian. Sama dengan hubungan suami istri, Bapak Ibu. Paulus mengingatkan bahwa hukum atau Taurat itu berlaku selama seseorang hidup. Begitu seorang mati, hukum tidak lagi mengikatnya. Betul? Ada enggak orang mati dituntut jangan kencing di sini? Enggak ada, karena sudah mati. Dia enggak terikat hukum dunia ini. Paham ya? Seseorang yang sudah mati, hukum tidak lagi mengikatnya. Halo? Seorang istri, seorang suami yang sudah mati, itu artinya kita cerai. Orang yang dikubur itu bukan lagi istri kita. Halo, Bapak Ibu harus disadari, ini fakta hukum. Anda melepaskan warga negara Indonesia dan menjadi warga negara Belanda, Anda melepaskan hukum Indonesia. Anda tidak tunduk pada hukum Indonesia, tapi hukum warga negara yang baru. Kan seperti itu. Sama, di dunia ini ada hukum yang kita taati. Tetapi begitu kita mati, hukumnya sudah beda. Kita lepas dari hukum itu. Ya, ini harus dimengerti Bapak Ibu. Kenapa? Karena inilah contoh bagaimana kita dimiliki oleh Kristus. Kematian Kristus membebaskan orang percaya dari tuntutan hukum Taurat yang tidak dapat menyelamatkan. Manusia di bawah hukum Taurat tidak bisa selamat. Bahkan kecenderungannya hancur. Segala sesuatu yang dikerjakan jika melanggar, hancur. Mencuri, potong tangan. Berzina, rajam. Ya. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Di bumi ini, apalagi di akhirat, nggak bisa. Hukum tidak bisa menyelamatkan seseorang. Kecenderungan hukum membuat manusia buta sebelah, nggak punya tangan, mati dirajam. Di dunia saja begitu, apalagi kekekalan. Hukum tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan manusia sampai kekekalan, nggak bisa. Orang percaya telah mati terhadap hukum melalui kematian Kristus. Sehingga hukum tidak lagi mengikat mereka. Sekarang mereka hidup untuk Kristus yang bangkit dengan jenis hubungan yang baru.
agar menghasilkan buah kebaikan bagi Allah tanpa tekanan hukum, tetapi dengan kesadaran akan sebuah hubungan pendamaian. Bapak Ibu, malam ini kuliah enggak apa-apa ya. Hukum atau Taurat manusia di bawah hukum, manusia seharusnya mati. Di bawah hukum seharusnya manusia mati. Karena hukum tidak bisa menyelamatkan. Begitu manusia salah, langsung potong tangan, langsung dibutakan, langsung dirajam. Saat itu juga. Ya, saat itu juga. Ini sifat hukum. Hukum itu harus tegas. Supaya tidak ada pelanggaran berulang-ulang. Maka manusia dengan kecenderungan berbuat dosa akan habis, akan cacat, akan mati kalau nurutin hukum. Tapi Allah begitu kasih. Allah ingin manusia jadi baik. Tidak compang-camping. Matanya hilang satu, tangannya hilang satu. Tuhan gak mau. Allah ingin manusia mendapatkan kekekalan dengan hidup yang semakin berkenan. Tetapi kalau gak berkenan sekali, dua kali langsung divonis, langsung dieksekusi, manusia itu dedel duel istilahnya. Orang Jakarta gak ngerti dedel duel pasti. Hancur lebur, cacat, pincang. Gak punya tangan, karena dipotong, itu hukum memang, hukum Yahudi seperti itu. Halo, tahu ya? Itu sebabnya Yesus harus hadir. Kristus mati sebagai ganti. Kristus mati sebagai ganti. Manusia seharusnya mati menurut hukum. Supaya manusia tidak mati menurut hukum, harus ada substitusi, harus ada pengganti. Kristus yang mengganti manusia untuk mati secara hukum, supaya manusia tetap hidup. Betul? Karena manusia tetap hidup, tetapi Kristus sudah mati, oleh sebab itu manusia tidak lagi di bawah hukum, karena sudah diganti. Betul ya? Karena sudah diganti, maka hukum tidak bisa menuntut manusia mati. Manusia yang hidup sudah tidak lagi di bawah hukum. Halo? Dengan hidupnya manusia tidak di bawah hukum, maka Kristus bisa memiliki dia. Kristus memiliki manusia yang sudah tidak di bawah hukum karena dia sudah menebus. Karena Yesus sudah menebus, Yesus sudah mengganti, maka manusia lepas dari tuntutan hukum. Itu sebabnya Yesus bisa merangkul manusia. Yesus bisa dikatakan menebus manusia untuk dimiliki. Kamu bukan milik hukum lagi. Hukum tidak berkuasa atas kamu karena aku sudah menggantikan. Kamu sekarang milikku. Halo, bisa dipahami? Kasih karunia Tuhan Bapak Ibu. Ini. Jangan lupakan Yesus mati untuk kita. Kita baca yuk Matius 19 ayat 3. Matius 19 ayat 3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Duh, baca sekali lagi duh. Yang jelas pelan-pelan tuh.
Bukan Fredo tidak bagus bacanya ya, tetapi memang ini harus dihayati Bapak Ibu. Ayo lagi doh. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Bapak Ibu, saya mau memberikan gambaran tentang hubungan suami istri Yahudi. Ya. Situasi kondisi istri dalam tradisi Yahudi itu tidak pernah sejajar dengan suami. Halo. Harus saya gambarkan. Pernikahan modern. Ini laki, ini perempuan. Ya, sejajar. Betul enggak? Pernikahan Yahudi enggak begini. Pernikahan Yahudi, ya pernikahan Yahudi ya. Yahudi sini ini ada kriwilnya. Iya kan, godeknya ini kriwil Yahudi itu. Ya. Ini manusia. Hewan ini di sini. Anjing ini gini. Nah, anjing ya. Nah, cepi. Ini manusia, ini cepi. Tidak sejajar, tidak sederajat. Wanita di mana posisi wanita? Di antara ini. Wanita itu Bapak Ibu anjing bukan, manusia juga bukan. Ini wanita. Kalau kita ngambil anjing tidak perlu surat nikah. Tapi kalau manusia yang diambil untuk kita miliki perlu surat nikah. Tetapi kedudukan laki-laki dan perempuan tidak pernah sejajar. Itu sebabnya Matius tadi mengatakan, bolehkah kita menceraikan istri apapun alasannya? Kenapa? Karena bagi mereka, lah itu wajar, itu sah. Mereka tidak menganggap istri itu sebagai pendamping yang sejajar. Di bawah Bapak Ibu. Tetapi istri tidak bisa berlaku sebaliknya. Gitu ya. Kalau suami gitu ya, kalau suami ini zaman dulu ya, zaman ini tidak sejajar. Tidak sejajar. Saat istri salah masak makanan gak enak, lalu ditapuk, plak. Sekarang berdosa, sekarang salah, sekarang masuk undang-undang KDRT. Dulu, enggak masalah. Halo. Pak, kalau kayak gitu minggat saja, enggak bisa. Kalau ini istri ini minggat, berarti dia berpisah dengan suaminya tanpa surat cerai. Betul? Kalau dia minggat, berpisah dengan suaminya tanpa surat cerai, dia bisa mati kelaparan di luar. Karena tidak ada orang laki yang mau menikahi dia. Karena dia sudah pernah menikah dan tidak punya surat cerai. Jadi manusia perempuan saat itu tertekan. Kalau laki-laki Yahudi ini elek gitu ya, jelek, jahat, dia bisa diusir tanpa surat cerai, bisa. Itu sebabnya orang Yahudi bertanya pada Yesus, bolehkah menceraikan istri apapun alasannya? Di ayat lain Tuhan Yesus mengatakan, enggak bisa kecuali karena zina. Dan kecuali karena zina. Dan karena zina pun kamu harus memberi surat cerai supaya dia bisa melanjutkan hidup. Tanpa surat cerai, wanita ini mati. Sama dengan dihukum mati. Tapi tidak minggat. Dia pun mati. Ditapui sama suaminya.
kondisi hubungan suami istri lah, ya kondisi hubungan suami istri inilah yang dicontohkan Yesus. Suami orang Yahudi ibarat hukum Taurat. Istri ibarat manusia. Manusia tidak benar, langsung potong tangan. Istri tidak enak masak, langsung tapuk. Manusia dalam kesengsaraan, manusia yang diibaratkan istri dalam tekanan. Gimana caranya Tuhan aku bebas dari hukum yang kejam ini, yang berat ini? Ya kamu harus mati. Paham? Kalau orang ini mati, kalau wanita ini mati, maka hukum pernikahan berakhir. Manusia bisa lepas dari hukum Taurat bila manusia mati. Oleh sebab itu Yesus menggantikan manusia mati. Supaya manusia perempuan ini, manusia kita ini bisa tetap hidup. Dengan matinya Yesus, kuasa hukum Taurat atas manusia sudah tidak ada, berakhir, selesai ya. Urusanmu Taurat dengan manusia sudah selesai. Karena matinya manusia sudah aku gantikan. Dengan manusia yang tergantikan Yesus ini bisa hidup, maka Yesus yang menggantikan manusia sebagai korban yang harus mati, menikahi manusia. Dulunya wanita atau manusia hidup ini adalah bersuamikan hukum Taurat, sekarang dia yang sudah ditebus oleh darah Yesus, oleh kematian Yesus menjadi istri Kristus. Paham ya? Wanita dulu dikuasai hukum Taurat, sekarang dikuasai oleh Kristus. Kamu milikku karena sudah kutebus. Kamu milikku karena aku yang melepaskan kamu dari kematian akibat tuntutan hukum. Kamu milikku, kamu istriku. Nah, di situ Bapak Ibu. Paham enggak? Jadi kalau tidak ada akhir dari sebuah pernikahan, manusia selamanya dihukum loh. Itulah sebabnya sifat hukum itu tidak kekal. Hukum itu harus berakhir saat manusia mati. Saat manusia mati, manusia bebas dari tuntutan hukum. Tetapi karena manusia tidak mati, sebab Yesus yang menggantikan, maka manusia dimiliki oleh Kristus untuk dididik. Inilah kasih karunia. Halo, kalau tuntutan hukum Taurat, begitu kamu berzina, rajam, begitu kamu dimiliki Kristus, jangan berbuat dosa lagi. Betul? Yesus memberi contoh itu pada wanita yang ketahuan berzina. Jangan berbuat dosa lagi. Wah, ini loh Bapak Ibu yang dijelaskan Paulus. Kekristenan Bapak Ibu, ya kekristenan Bapak Ibu, ibarat istri yang bodoh ini mendapatkan suami baru yang sabar mendidik. Paham? Taurat, ya Yahudi dengan Tauratnya adalah suami lama yang tidak sabaran mendidik istri yang bodoh. Masak gak enak, tempeling. Bersih-bersih rumah, gak sempurna, tendang. Itu sifatnya. Manusia harus mati. Supaya hubungan nikah dengan Taurat berakhir. Dan manusia dimiliki oleh Kristus. Dimiliki oleh Kristus dalam posisi kan masih goblok. Masih bodoh. Masak enggak bisa, bersih-bersih enggak bisa, semuanya gagal. Betul enggak? Sama seperti manusia enggak bisa berbuat baik posisi itu. Sama Yesus, digantikan aku mati dan kamu sekarang milikku. Betul? Dengan manusia dimiliki oleh Yesus, maka Allah mendidik manusia supaya tambah bijaksana, tambah pinter, dan bisa melakukan banyak kebenaran. Itu loh kasih karunia. Bersyukur.
Kalau Anda harus jadi Yahudi dan di bawah hukum Taurat, selesai. Anda tidak ada yang utuh, Bapak Ibu. Anda tidak akan utuh. Mata salah, matanya dihukum. Tangannya salah, tangannya dihukum. Halo. Kita baca yuk, Titus 2 ayat 11 sampai 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan dimilikinya manusia oleh Kristus, maka kasih karunia diterima oleh dengan dimilikinya manusia oleh Kristus, maka manusia menjadi milik Kristus. Dengan manusia menjadi milik Kristus, maka Kristus berhak mendidik. Berhak membentuk istrinya sesuai kehendaknya dengan panjang sabar. Kalau Taurat tidak, Bapak Ibu. Kalau Taurat mencuri potong tangan, berzina hajar langsung, benjut semua, mati. Paham ya? Dengan dimilikinya manusia oleh Kristus, bersyukurlah kita punya waktu 70 tahun, 80 tahun untuk berubah. Kalau Anda di bawah Taurat, gak sampai 80 Bapak Ibu, Anda sudah dirajam. Halo? Tujuan kita dimiliki Kristus yang bangkit agar mampu menghasilkan buah kebaikan. Hidup Kristen bukan sekedar mentaati hukum secara lahiriah, tetapi hidup menurut gairah yang sama. Hubungan pribadi yang mendidik dan memampukan. Jenis pernikahan Kristus dan manusia, Bapak Ibu, itu sifatnya mendidik. Loh, bojoku sik bodoh, gak bisa buat sambel, gak dikaplok langsung, tapi diajari, aku kepingin yang begini loh ma. Lomboknya digoreng dulu, bawangnya ada, diucek, rodok kasar, ojo alus-alus. Ngerti? Ada hubungan antara suami dan istri. Saling cerita, mauku begini, maumu begitu. Oke, gitu loh ya. Kalau Taurat enggak Bapak Ibu. Harus begini, enggak harus begini, sikat. Tidak ada manusia yang utuh zaman itu. Kecuali enggak ketemu. Betul. Di zaman Yesuslah manusia dididik supaya ngerti perasaan suaminya. Yesus maksudnya. Betul ya? Yesus ini kan mempelai pria. Betul? Ya itu. Yesus mempelai pria. Gereja ini dididik supaya ngerti hatinya dengan segala kesabaran. Tetapi bukan berarti tanpa akhir. Ada saatnya kalau kamu mati, penghakiman itu dinyatakan. Tetapi selama kita hidup, kita tidak mati sia-sia, kita tidak mati benjut. Kita dididik dengan kasih, ini lo mauku, ini lo. Jadi kalau Anda masih hidup sekarang, kelihatannya baik-baik saja, bukan berarti Tuhan mengabaikan dosa Anda. Dia dengan kesabarannya menanti Anda berubah. Bersyukurlah. Kalau Anda kena model Taurat, selesai. Bapak Ibu, Paulus menyatakan, sesungguhnya hukum Taurat dirancang untuk memberi hidup. Karena siapa yang mentaati hukum Taurat beroleh hidup. Tapi hidup di masa sekarang ya, bukan hidup kekal. Namun dosa membujuk manusia melanggar hukum dan melalui hukum itu sendiri manusia mati. Hukum itu sebetulnya sifatnya baik. Karena sedang mengatur manusia. Tetapi manusia berdosa inilah yang membuat hukum itu jadi kejam bagi kita. Kenapa? Gak ada toleransi. Hukum itu kan gak ada toleransi. Kecuali Konoha. Yang salah bisa benar, benar bisa salah. Enggak ya, kita ngomong Taurat. Bapak Ibu,
Hukum Taurat dirancang untuk memberi hidup, dalam arti hidup saat ini. Ya. Jadi sangat salah jika kita berpikir Paulus itu anti hukum. Tidak. Yang dimaksud Paulus, ya, hukum tidak memberikan dampak keselamatan. Nah, kamu tidak bisa taat hukum, kamu selamat mendapatkan kekekalan. Tidak. Bahkan dalam hidup ini saja bisa mencelakai kamu kalau kamu salah. Tetapi sebetulnya Paulus tidak anti Taurat, Paulus tidak anti hukum. Anda pernah baca di Alkitab bahwa Paulus mengajarkan agar setiap orang tunduk pada hukum pemerintah di mana mereka berada. Betul? Itu tandanya Paulus tidak anti hukum. Tetapi Paulus menentang bagi orang yang mempercayai hukum sebagai syarat keselamatan. Tidak bisa. Saat itu Bapak Ibu, orang Yahudi ini berpikir bahwa hukum Taurat, hukum Yahudi itu bisa membawa kekekalan. Tidak bisa, hukum berlaku di bumi ini saja. Nanti maksudnya, tidak bisa orang melakukan hukum Taurat masuk surga. Tidak bisa, cuma melakukan kok. Hukum ini di bumi ini saja. Begitu mati manusia tidak tunduk di bawah hukum Yahudi. Manusia tidak tunduk di bawah hukum negara manapun saat manusia mati. Betul? Karena dia sudah meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu, Taurat harus dipahami sebagai norma masyarakat Yahudi. Bukan syarat masuk surga, tidak. Paulus menentang hal ini. Itu sebabnya Paulus menekankan, teladani Kristus. Kalau kamu jadi seperti Kristus, baru kamu selamat. Ikut hidup seperti Yesus itu selamat di dunia dan di akhirat. Istilahnya begitu. Paulus ingin menyatakan bahwa hukum memang baik, tetapi Paulus ingin menyatakan bahwa Taurat memang baik, tetapi manusia berdosa justru semakin menyalahgunakan hukum itu. Karena itu Bapak Ibu, melalui kematian dan kebangkitan Kristus, orang percaya dibebaskan dari ikatan hukum. Dan dipanggil untuk hidup dalam kuasa hubungan Bapak dan anak. Kita Bapak Ibu sudah lepas dari Taurat. Jangan beragama lagi. Kita sudah menemukan Bapak yang benar. Maka pahamilah Bapak sebagai Bapakmu. Bapakmu enggak sadis. Yang harus begini, harus begitu seperti ritual agama. Tidak. Halo. Penjelasan Paulus bahwa hukum Taurat bukanlah dosa, melainkan hukum itu menyatakan dosa. Tetapi dosa justru memperalat hukum untuk membinasakan manusia. Solusinya bukan hidup tanpa hukum, tetapi hidup dalam anugerah atau didikan Tuhan yang membebaskan pola pikir kita dari keinginan dosa dan kemelesetan pola pikir. Bapak Ibu, di bawah hukum manusia binasa. Solusinya bukan anti hukum, tetapi hidup di bawah kasih karunia, hidup di bawah didikan Tuhan. Meninggalkan dosa, meninggalkan kemelesetan dengan kesadaran. Berdasarkan gairah. Gairah apa? Gairah Tuhan. Bapa yang begitu baik, Bapa yang sudah menyediakan keselamatan, Bapa yang sudah menikahkan kita dengan anaknya. Ayo lakukan yang baik berdasarkan ketulusan, berdasarkan hubungan. Bersikaplah baik terhadap suamimu yang sudah menebus kamu. Ada gairah. Halo, bukan sekedar taat hukum secara legal, tetapi dia sudah mati buat aku. Bagaimana seharusnya aku hidup? Ngerti yo sungkan, istilahnya gitu loh maksudnya. Diawali itu, ngerti yo sungkan. Tahu dirilah kamu bahwa kamu sudah ditebus. Jangan lakukan dosa lagi. Paulus ingin, Bapak Ibu, Paulus ingin manusia bisa menghayati kebaikan Tuhan, mensyukuri anugerahnya, sehingga kebaikan Tuhan itu menjadi pupuk manusia bertumbuh dan berbuah. Ayo, dalam hubungan kita bertuhan,
kita bisa menghayati kebaikan Tuhan, kita bisa mensyukuri anugerahnya, dan biarlah itu menjadi pupuk buat kita untuk bertumbuh dan berbuat. Bertumbuh dan berbuah lebat. Bukan melakukan kebaikan karena diintimidasi, tetapi karena kita melakukan kebaikan sebab kita mengasihi suami kita, mengasihi Tuhan kita yang sudah menebus kita. Paulus menyatakan bahwa manusia tidak mendapatkan kekekalan melalui melakukan hukum. Ya, Paulus menyatakan bahwa manusia tidak mendapat kekekalan dengan melakukan hukum. Manusia mendapat kekekalan jika manusia menjadi seperti anaknya, Yesus. Kalau kamu menjadi seperti Yesus, to be, kamu selamat. Bukan sekedar tuduh. Melakukan pun karena diintimidasi, takut ditapuk, takut dipotong tangan, takut dirajam, itu bukan kebaikan. Kebaikan yang sesungguhnya tanpa kita diintimidasi, kita mau menyerahkan diri, kita mau melakukan yang baik, kita mau menyenangkan suami kita, Kristus. Amin. Ini loh Bapak Ibu kebenaran itu. Ini loh pusat pengajaran Paulus itu ini. Amin. Ayo kita bersyukur. Kita yang sudah hidup di zaman anugerah, kita yang tidak melalui hukum-hukum yang kejam itu ya, bersyukurlah. Tetapi jangan ya masa hidup kita tidak bisa menghayati kebaikan. Kita hidup sembarangan. Jangan sampai hidup kita sembrono. Kita ini sudah dimiliki, kita ini sudah ada yang punya. Halo, ayo berlaku yang baik, senangkan suami kita, Tuhan Yesus maksudnya, karena dia sudah mati buat kita. Amin. Cukup ya.